Policy baru ini akan memberikan dampak yang lebih besar ya. Hanya selama 8 bulan terakhir ini kan kita sudah mengalami pandemi dan market yang memang harus kita tuju adalah market domestik. Jadi walaupun memang internasional WNA itu ditahan masuknya selama 2 minggu, saya kira untuk transportasi domestik itu masih tetap bisa menjadi andalan utama dalam menghasilkan pendapatan ya untuk perusahaan transportasi seperti Bluebird ini. Walaupun ada beberapa daerah yang akan terdampak ya seperti Bali ataupun daerah wisata yang memang banyak mengandalkan turis dari internasional. Baik, karena fokusnya market yang dibidik masih kebanyakan market domestik sehingga mungkin impact-nya bisa diminimalisir Pak Sigit ya. Kalau kita review lagi ke belakang dari awal pandemi sampai per hari ini di mana PSBB sudah beberapa kali dilakukan, waktu itu apakah juga ada significant drop dari jasa transportasi khususnya yang berhasil dibukukan oleh Bluebird kaitannya dengan mobilitas masyarakat menggunakan public transport dari Bluebird? Ya, betul memang. Seperti terlihat di dalam laporan keuangan Bluebird juga, dalam semester 2 itu adalah semester kita yang paling banyak tertekan, terutama di kuartal 2. Namun demikian di kuartal 3, kita sudah berhasil membukukan peningkatan hampir 50%. Jadi memang sepertinya kita sudah melewati masa tersulit di kuartal 2. Kuartal 3 mulai meningkat, dan kita menunggu di kuartal 4 ini. Memang kondisi keuangan perusahaan di semua divisi ya, bukan hanya transportasi, pasti juga semuanya merah ya tahun ini begitu. Jadi cukup sulit juga memang untuk dari strategi untuk menambah pendapatannya. Ini poin menarik dari Anda Pak Sigit, Anda katakan semua yang terburuk sudah dilewati begitu kuartal 2 berakhir. Seberapa buruk kemudian kuartal kedua waktu itu karena bersamaan juga berbarengan dengan masuknya pandemi. Apakah juga benar-benar sampai terpukul hebat mungkin mencatatkan minus atau seperti apa Pak untuk demand dari public transport dari Bluebird sendiri? Kalau dari sisi demand, memang kita tetap ada pendapatan karena ada beberapa market yang memang kita sudah pertahankan ya, seperti market domestik ataupun juga beberapa korporasi, sehingga kami alhamdulillah masih bisa mempertahankan beberapa market. Hanya memang penurunan revenue itu jauh sekali. Jadi dari sisi income memang minus, dari sisi bottom line juga pasti minus, dan sampai tahun ini pun kita di kuartal ketiga ini masih membukukan minus 150 miliar ya untuk sampai semester 3. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.